Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ananta Mosefi Abdullah. Saya akan menjelaskan pemilihan rudder dan steering gear pada kapal KM Simpang PT. Yang pertama-tama ada rudder area di sini perhitungan C1, C2, C3, C4 dikali 1,75 L kali T per 100. L itu diambil dari LWL kapal dan T itu diambil dari T kapal. Di sini rumus rudder area ini untuk mencari keluasan rudder ini ini didapatkan dari BKI Rules Part 1 Volume 2. Nah, ini lalu untuk perhitungannya sebagai berikut menjadi 17,13 meter kubik. Lalu dimensi rudder ini diambil C dan B. C ini diambil dari akar A per 1,75 didapatkan 3,13. Lalu B diambil dari 1,75 dikali C didapatkan 5,47. Untuk bentuk perencanaan rudder C ini saya melakukan pengukuran X1 dan X2. X1 2,6 lalu X2 nya 3,7 untuk mendapatkan C setengah kali 1 kali X1 plus X2 dapatkan 3,15. Lalu untuk B saya bulatkan dari dimensi rudder acuannya. Untuk A jadi didapatkan B kali C 5,5 dikali 3,15. Untuk lebar AF, luasan AF ini 3,85 itu dapat dari 0,7 dikali 5,5. Untuk lebar AF-nya itu 0,7 ruddernya. Di sini ada ketentuannya juga untuk rudder menggantung itu ketentuannya maksimal 23% dari A. Jadi di sini 22,2. Jadi di sini lebar AF-nya 0,7. Untuk pengecekan clearance rudder dan propellernya, B-prop-nya diambil dari pemilihan propeller. Itu panjang propellernya 4,94, lalu jari-jarinya itu 2,47. Maka clearance-nya itu 0,7 dikali jari-jari propeller ini. Dapatkan 1,729. Lalu untuk rudder force ini untuk CR itu dari BKI Rules juga section 14. Section 14 ya, yang ini rumusnya. Nah, di sini untuk A-nya itu dari luasan area yang sudah kita tentukan. Lalu untuk P-nya itu VS dari 17 knot, itu dari kapal kita. Lalu untuk VA-nya itu VS dikali 1 kurangi WE. Jadi 17 knot dikali 1 kurangi W, yang W di sini dapat dari setengah dikali CB dikurangi 0,05. CB dari kapal kita adalah 0,63. Lalu untuk aspek ratio of rudder area AF-nya 1,7 itu diambil dari B akar 2 per A. Lalu K1-nya ini diambil dari sini. 1,7 ini ditambah 2 dibagi 3, jadi K1 ini rumusnya ini dapat dari hasilnya 1,25. Untuk K2-nya, di sini K2-nya diambil dari BKI Rules section 14. Saya menggunakan Nacha 00 series Göttingen profile. Untuk head conditionnya 1,1 dan stern conditionnya 0,8. Jadi di sini ditulis sebagai berikut. Lalu untuk K3-nya, ini coefficient depending on the location of the rudder, itu saya memilih untuk yang satu ini, elsewhere including also rudder within the propeller jet. Jadi saya tulis 1.
Dihasilkan CR-nya sebagai berikut untuk head condition 907795. Lalu untuk yang astern condition dihasilkan 3566664. Lalu di sini kita mencari rudder torsi. Rudder torsi ini dengan rumus QR sama dengan CR kali R dari PKI Rolls juga di sini. Yang CR-nya itu dapat dari sini, head condition ini dan astern condition. Lalu untuk R-nya itu panjang lengan. Panjang lengannya itu ada rumusnya juga sebagai berikut. Untuk C-nya dari panjangnya rudder area. Lalu untuk ini diambil dari PKI Rolls juga. Yang ini saya memilih yang ini 0,33 dan 0,66. Lalu untuk KB-nya itu AF per A, jadi dapatkan 0,22. Jadi R-nya itu berikut dari head condition itu 0,3395, lalu yang astern condition itu 1,379. Lalu dihitungkanlah QR-nya CR kali R. Untuk head condition-nya 308.196,48, yang astern condition-nya 491.840,34. Untuk pemilihan rudder stock-nya di sini ada rumusnya juga. D ini 4,2 akar 3 akar QR kali QR. RM ini saya mengambil dari PKI Rolls juga. Di sini saya mengambil bahannya stainless steel ALSI 316. Jadi untuk tensile strength-nya itu 600 Newton per meter per milimeter. Untuk REH-nya itu diambil dari 70% dari RM-nya, jadi 420 ini. Untuk KR-nya di sini ada rumusnya dari PKI Rolls juga. Ini 235 per REH. REH ini 420 dikali akar 0,75. Akar 0,7 dapat dihasilkan itu KR-nya itu 0,65. Untuk DT-nya perhitungannya tadi yang 4,2 dikali akar QR KR akar 3 ini 286,7336408 mm. Untuk DT faktor korosi dan pengurangan dimensinya itu rumusnya DT plus 15% DT. Jadi dihasilkan 329,74366869. Maka digunakan rudder stock-nya itu DT-nya itu 329 ini 329,74366869. Lalu M maksimalnya itu DT-nya itu diambil dari sini. Ini rumusnya DT per 4,2 per KR. Jadi hasilnya itu Newton meter 748.027,6794 Newton. Lalu dikonversikan ke kilonewton. Jadi hasilnya 748,0276794. Nah, kenapa di sini ada kilogram? Dikarenakan biasanya itu di katalog steering gear itu memakai kilogram. Jadi saya konversikan ke kilogram dengan hasil 76277,595. Lalu untuk steering gear-nya itu mereknya Cobalt dan tipe 7098 dengan torsi 78828 kg per meter. Jadi torsi yang di sini, torsi ini yang kita dapatkan kita harus melebihi torsi yang kita pilih. Jadi torsi kita 78828 kg per meter itu didapatkan dari sini, katalog ini, katalog Cobalt dengan tipe 7098 ini. Nah ini saya sudah tandai ini. Jadi gitu penjelasan dari saya tentang pemilihan rudder dan steering gear